Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Shalawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai beginilah kondisi orang yang meninggalkan sholat tahajud. Saudara-saudariku yang mulia, tahajud merupakan sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk menunaikan sholat tahajud, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tinggi dan terpuji. Nah, saudara-saudariku yang mulia, anjuran menegakkan sholat tahajud pun juga ada pada surah Al-Insan ayat 25 sampai 26 sebagai berikut. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Melakukan sholat tahajud memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Al-Auza'i dalam Muhtasar Qiyamil Lail, telah sampai padaku bahwa siapa memanjangkan Qiyamul Lail atau tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan baginya kesusahan pada hari kiamat. Dirikanlah sholat di waktu malam ketika manusia sedang tidur, dan masuklah surga dengan kedamaian. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim. Meski sholat tahajud memiliki keutamaan yang mulia, akan tetapi masih banyak orang yang meninggalkan sholat sunnah ini, seperti yang dirangkum dari buku Menyibak Tabir Sepertiga Malam karya Muhammad bin Su'ud bin Muhammad Al-Arifi. Kondisi orang yang meninggalkan sholat tahajud terbagi menjadi 3 golongan. Kondisi orang yang meninggalkan sholat tahajud terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, orang yang luput dari wiridnya atau sholat pada waktu malam karena uzur syar'i. Mereka yang sakit dan tertidur maka disunahkan mengqadha apa yang luput darinya di waktu malam, berupa sholat tahajud di siang harinya, namun tidak mengerjakan sholat witir. Mengganti sholat tahajud yang terlupakan karena sakit atau tertidur, ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketiduran pada malam hari lantaran sakit atau selainnya hingga tidak bangun sholat malam, beliau sholat siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang yang meninggalkan sholat malam setelah sebelum ia kerjakan. Orang yang meninggalkan sholat malam atau tahajud setelah sebelumnya ia kerjakan. Sesungguhnya apabila ada seseorang yang sebelumnya sudah rajin mengerjakan sholat tahajud dan kemudian meninggalkan kebiasaan tersebut, maka sejatinya hal tersebut
mengindikasikan sikap berpaling daripada ibadah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu ia sholat malam, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menanggapi hadis di atas bahwa seseorang dianjurkan untuk kontinu melakukan amal ibadah yang terbiasa dilakukannya tanpa harus berlebih-lebihan. Makruh atau dibenci memutuskan ibadah kendati pun ibadah tersebut tidak wajib atau bersifat sunnah. 3. Orang yang memang tidak suka sholat malam. Kondisi orang yang seperti ini termasuk orang yang sangat merugi. Orang yang sengaja melalaikan sholat tahajud maka akan mengakibatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi renggang. Padahal tidak mengapa tetap memelihara sholat tahajud sebelum waktu fajar, meskipun hanya mampu mendirikan 2 rakaat dan 1 witir. Meskipun mampu mendirikan 2 rakaat dan hanya 1 rakaat witir, asalkan dilakukan secara konsisten. Mengingat keutamaan sholat tahajud yang luar biasa, Ibnu Mas'ud berkata, disebutkan di sisi Rasulullah tentang seorang laki-laki dikatakan ia terus tidur hingga masuk waktu pagi, maka beliau bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan di telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi penjelasan mengenai kondisi orang yang meninggalkan tahajud yang dibagi menjadi 3 golongan. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan sholat tahajud walaupun hanya mampu mengerjakan 2 rakaat dan 1 rakaat sholat witir. Yang penting konsisten dan istiqomah. Tetapi kalau kita sudah mampu mengerjakan sholat tahajud, maka ada baiknya kita tambah rakaat-rakaat sholat tahajud yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.